tanggal 1 April tahun 2017. Sebenarnya sudah mengungsi malam sebelumnya, namun pagi harinya, warga kembali ke rumah untuk menengok hewan peliharaannya. Saat itu juga ada masyarakat yang sedang panen jahe yang kemungkinan banyak menjadi korban, saat warga berada di rumah dan sebagian di kebun. Tiba-tiba tanah longsor bergemuruh mengeluarkan asap dan tanah mengalir menyapu rumah di bawah bukit serta di sepanjang pinggiran sungai yang ada di bawahnya, ucap Sudarmanto. Selain mengakibatkan warga tertimbun, tak sedikit yang mengalami luka akibat tanah longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo. Begitu pula kendaraan warga ikut dijungkir balikan. Belasan orang dibawa ke puskesmas terdekat. Mereka mengalami luka akibat tertimpa reruntuhan bangunan rumah dan pohon tumbang serta bebatuan. Sedikitnya 23 rumah warga ditimbun tanah dan hancur. Selain belasan warga terkubur longsoran, 16 orang sudah dibawa ke puskesmas karena mengalami luka serius saat berusaha menyelamatkan diri ketika longsor terjadi pada pukul 9.30 WIB itu. Data siang tadi ada 16 warga terluka dibawa ke puskesmas, kata Kanitur Jawali Polres Ponorogo Ibda Agus Saiful Bahri. Ibda Agus yang mengaku ikut diterjunkan ke lokasi menerangkan jika hujan deras sempat mengguyur sehingga mengganggu jalannya proses pencarian korban yang diduga masih ada yang tertimbun longsoran. Ia menyebut beberapa kendaraan warga juga ikut tertimbun dan terseret longsor belum dievakuasi. Petugas gabungan dari TNI, Polri, BPBD serta tim SAR lainnya dikerahkan untuk mencari korban. Banyak kendaraan yang terseret longsor jungkir balik, kata dia. Sebanyak 38 orang diperkirakan masih tertimbun tanah menyusul bencana longsor yang melanda Dukuh Tingkil, Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Menurut keterangan warga masih sekitar 22 orang jiwa dan 16 orang pekerja panen jahe yang tertimbun tanah longsor. Totalnya sekitar 38 orang, kata Komandan Kodim 0802 Ponorogo, Letkol If Selamat Sarjianto. Selamat mengatakan, tim beranggotakan Koramil, Polsek Pulung, Tagana, BPBD, Dinas Kesehatan dibantu relawan dan masyarakat setempat melaksanakan evakuasi dan pertolongan pertama. Menurut dia, sekitar 17 orang dengan kondisi luka-luka sudah dievakuasi ke Puskesmas Pulung. Ia mengatakan, volume tanah longsor yang mengubur rumah warga mencapai panjang 800 meter dan ketinggian 20 meter. Sebelum bencana longsor terjadi, sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat terdengar suara gemuruh sehingga sebagian masyarakat terdampak menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Sekitar 30 menit kemudian, tepatnya pukul 8, bencana longsor terjadi disertai dengan suara letusan menerjang sekitar 30 rumah penduduk di 2 RT dan ladang masyarakat dengan jumlah jiwa yang terdampak diperkirakan sebanyak 50 orang. Kepada masyarakat diimbau untuk menjauh dari lokasi longsor. Pasalnya, kondisi tanah masih labil dan kemungkinan bisa terjadi longsor susulan. Ia menambahkan saat ini tim masih terus melakukan pencarian korban yang tertimbun tanah longsor. Lebih dari 30 rumah warga yang terkena longsor. 23 diantaranya tertimbun longsoran tanah setinggi sekitar 15 meter. Ada lebih dari 30 rumah penduduk yang terdampak tanah longsor, kata Setio Budiono, Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo. Ia mengatakan, dari puluhan rumah penduduk yang terdampak, sekitar 23 rumah yang kondisinya parah. Kondisi parah rumah penduduk sudah tidak terlihat lagi, karena tertimbun tanah longsor. Ketinggian timbunan tanah longsor itu sekitar 10-15 meter, tuturnya.
rumah warga yang terdampak longsor, ada yang lokasinya berada di atas si lereng bukit, dan di dekat aliran sungai. Kalau rumah yang di dekat aliran sungai ada sekitar 10 rumah. Sisanya itu yang paling banyak ada di atas, jelasnya. Petugas kesulitan mengevakuasi korban tanah longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Pasalnya, medan longsor sulit untuk evakuasi secara manual, karena timbunan tanah hingga mencapai 15 meter, belum berhasil mengevakuasi, karena kondisi medannya sangat berat, kata Satyo Budiono. Ia menerangkan, longsoran tanah cukup tinggi sekitar 15 meter, sehingga pihaknya kesulitan untuk mengevakuasi warga yang tertimbun di dalam rumah dan warga yang sedang bekerja memanen jahe. Sulit kalau dikerjakan secara manual, ditambah kondisi cuaca turun hujan, tuturnya. Budiono mengatakan, evakuasi korban dibutuhkan peralatan berat dan diperkirakan mulai dilakukan Minggu. Masih menunggu alat beratnya, kemungkinan kalau tidak salah, besok pagi akan dievakuasi. Jadi untuk evakuasi dibutuhkan alat berat, jelasnya. 900-an warga Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, diungsikan ke tempat aman. Mereka ditempatkan di 2 posko yang sudah disediakan. Pemprov Jawa Timur menyiapkan dapur umum. Ratusan warga sudah kita pindah ke tempat yang lebih aman dan ditempatkan di posko, kata Setio Budiono. Ia mengatakan, posko pengungsian ditempatkan di rumah kepala Desa Banaran dan dekat rumah warga yang lokasinya lebih aman. Ada 2 posko di rumahnya Pak Lurah, Kades, dan satunya di dekat rumah warga yang lokasinya aman, terangnya. Sementara Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim Beni Sampirwanto mengatakan, Pemprov akan memberikan dukungan untuk dapur umum. Gerak cepat kita lakukan melalui dukungan penyiapan dapur umum, logistik, pengerahan personel BPBD Provinsi Jawa Timur dan Tagana, Taruna Siaga Bencana, ujar Beni. Ia menambahkan, untuk membantu proses evakuasi di lokasi bencana tanah longsor, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mengirim 2 alat berat yakni eskavator yang kecil diambilkan dari UPT Bina Marga di Madiun, sedangkan yang besar disewakan, ujarnya. Mensos Khofifah Indar Parawansa telah menerjunkan tim untuk menangani bencana tanah longsor di Ponorogo. Dia meminta agar dapur umum menjadi prioritas di lokasi bencana. Tugas Kementerian Sosial menyiapkan dapur umum. Memastikan dapur umum tolong prioritaskan, kata Khofifah kepada wartawan usai menyalurkan bansos program Keluarga Harapan (PKH) di Pendopo Graha Majatama Pemkab Mojokerto, Sabtu tanggal 1 April tahun 2017. Khofifah menjelaskan, sejauh ini jumlah korban jiwa yang tertimbun tanah longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, masih simpang siur. Dia meminta semua pihak